Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adama fi imla salatan wa salaman daimaini ila umkila wa ala subhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau salawat dan salam kalau kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimanapun berada, pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu berharap syafaatnya dunia wa akhirah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membawakan satu hikmah, yaitu kisah yang sangat masyhur yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kita paham Nabi Yunus ditugaskan oleh Allah pada satu tempat di mana beliau berdakwah, tetapi pada satu waktu tertentu di mana kaum Nabi Yunus tidak patuh terhadap perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga terlihat tanda-tanda kemungkarannya dan tanda-tanda datangnya azab dari Allah. Maka Nabi Yunus meninggalkan negara tersebut sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu saat Nabi Yunus saat meninggalkan tempat tersebut, beliau pergi ke pantai dan menumpang sebuah perahu yang berlayar ingin pergi ke tempat tertentu. Dalam perjalanan ternyata kelasi atau nahkoda pimpinan kapal tersebut merasa aneh. Kenapa? Biasanya pada pada saat di mana Nabi Yunus menaiki kapal tersebut, biasanya musimnya tidak ada ombak, tidak ada angin seperti biasanya yang sudah-sudah. Tetapi saat itu, waktu Nabi Yunus menaiki kapal tersebut, tiba-tiba terjadi goncangan yang besar, ombak yang begitu besar, sehingga nahkoda sampai mengatakan mungkin ada sesuatu penumpang yang tidak diharapkan naik pada kapal perahu tersebut, sehingga orang-orang tersebut saling tidak tahu siapa yang tidak diharapkan, sehingga diputuskan untuk diundi. Ternyata setelah diundi satu kali, ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus, yang berarti Nabi Yunus tersebut berarti harus meninggalkan kapal tersebut. Nah, kalau dikatakan meninggalkan kapal tersebut sudah berada di tengah-tengah laut, berarti harus dibuang ke laut. Tetapi nahkoda tersebut mengatakan tidak mungkin, orang ini adalah orang suci, nabi, utusan Allah dan sebagainya, sehingga terpaksa harus diulang dua kali. Setelah undian tersebut diulang dua kali, ternyata jatuh lagi ke Nabi Yunus sampai ketiga kali, sehingga tetapi walaupun diundi sampai tiga kali, ya Nabi Yunus ini terpaksa harus dibuang ke laut, tapi kelasi, yaitu nahkoda pimpinan kapal tersebut tidak berani karena dia melihat itu adalah seorang nabi. Tetapi Nabi Yunus mengerti dan faham, maka Nabi Yunus dengan inisiatifnya sendiri, maka dia yaitu adalah terjun ke laut. Dan apa yang terjadi setelah tersebut, maka begitu Nabi Yunus terjun ke laut, yaitu dalam surat As-Saffat, yaitu dijelaskan dengan jelas sekali, yaitu ayat yang 142. Bismillahirrahmanirrahim. Faltaqa mahul hutu wa huwa munim. Di sini disebutkan yaitu apa? Maka Nabi Yunus setelah terjun ke laut ditelan suatu ikan yang besar, dan dia dalam keadaan terhimpit oleh perut ikan. Kita bisa bayangkan masuk dalam perut ikan, pasti tentunya masuk dalam perut ikan dalam keadaan terhimpit dan sangat susah. Lalu apa yang terjadi? Di sini kita melihat, yaitu di kitab Syarah Hadis Arba'in. Di sini diterangkan, kebetulan syarahnya ini yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jordani Al-Dimyati, yaitu di syarah yang hadis yang ke-19. Di sana disebutkan, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang marfu, disebutkan di sini dalam syarahnya, sesungguhnya Nabi Yunus alaihissalam ya setelah masuk ke dalam perut ikan tersebut, lalu Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan tersebut. Tentunya doa Nabi Yunus tersebut ini masyhur dan juga dinaskan doanya itu ya di surat Al-Anbiya, yaitu di ayat yang 87, di mana Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus diulang-ulang tersebut. Sehingga ketika Nabi Yunus membaca doa tersebut di dalam perut ikan, maka malaikat yang biasa mendengarkan tasbih daripada Nabi Yunus tersebut berkata, wahai Allah, ini adalah suara yang kita kenal. Karena malaikat tidak merasa aneh, karena sering didengar oleh doa tersebut yang dibaca Nabi Yunus ketika Nabi Yunus ada di dataran. Tetapi karena ini sesuatu yang aneh, malaikat berkata, wahai Allah, ini adalah suatu suara yang kita kenal, namun kok berasal dari tempat yang aneh. Kenapa malaikat mengatakan
mengatakan dari tempat aneh? Karena tempatnya di dasar laut, di laut yang dalam, bukan di dataran. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah kalian mengetahui suara itu? Maka mereka bertanya, siapa dia? Malaikat bertanya, siapa dia? Maka Allah berkata, hambaku Yunus. Maka malaikat berkata, hambamu ya Allah yang selalu terangkat amalnya, yang diterima dan doanya yang selalu dikabulkan olehmu ya Allah. Maka Allah berkata, ya. Maka malaikat waktu itu berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak merahmati seseorang yang telah beramal soleh di saat lapang dan engkau selamatkan dia dari cobaan? Lalu apa kata Allah? Allah berkata, tentu. Maka Allah perintahkan ikan untuk mengeluarkannya. Nah, begitu Nabi Yunus mengulang-ulang zikir tersebut, tasbih tersebut, maka Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah, yang juga termaktub di surat Al-Anbiya yang ayat berikutnya, yaitu ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu, maka kami Allah telah memperkenankan doanya, mengabulkan doanya, wa najainahu, dan menyelamatkannya minal ghammi, yaitu dari kedukaan. Hadirin dimanapun berada, ya coba kita melihat dengan melakukan doa tersebut yang dibaca oleh Nabi Yunus, Allah mengabulkan doanya dan menyelamatkannya dari apa? Yaitu kedukaan, masuk di dalam perut ikan. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Tentu sangat gelap, tentu tidak ada hal yang bisa membuat kita hidup di dalam laut, dalam keadaan malam. Tentu ini sangat sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan susahnya seperti apa. Tetapi karena zikir tersebut yang dibaca, Allah memperkenalkan doanya atas izinnya Allah menyelamatkannya, dan diselamatkan Nabi Yunus, yaitu dibuang ke pinggir pantai sehingga dalam keadaan selamat. Tetapi apa hikmah yang besar yang terjadi? Yaitu di sini ada dua ayat di surat As-Saffat, ayat yang 143 dan 144, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Di sini disebutkan, maka kalau sekiranya dia, yaitu dimaksudnya itu kembali kepada Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu adalah doa yang dibaca, tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus yang berulang-ulang, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini disebutkan kalau dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah dengan tasbihnya, maka di sini disebutkan ayat 144, niscaya Nabi Yunus ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Hadirin dimanapun berada, dua ayat ini sangat luar biasa, di mana karena Nabi Yunus setelah masuk ke dalam ikan perut besar tersebut berzikir, bertasbih kepada Allah, maka Allah mengijabahi doanya sehingga Nabi Yunus ini terselamatkan, diletakkan di dalam pantai sehingga terselamat berkat apa? Tasbih doa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak membaca tasbih tersebut, maka di sini sangat jelas disebutkan niscaya ia akan tinggal di perut ikan tersebut sampai hari berbangkit. Hadirin dimanapun berada, coba kita melihat, karena doanya Nabi Yunus tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Nabi Yunus ini terselamatkan, ditolong, yaitu berkat doanya tersebut Allah mengampuni dosanya, Allah mengijabahi permintaannya, sehingga terselamatkan. Yang tadinya mestinya kalau tidak baca Nabi Yunus doa tersebut, maka di sini disebutkan sampai hari berbangkit. Dari Nabi Yunus masuk ke dalam perut tersebut sampai hari berbangkit berapa ribu tahun, sedangkan dari Nabi Yunus sampai sekarang saja sudah ribuan tahun. Sekarang sudah tahun 2020 Masehi, padahal Nabi Yunus ini zamannya ini kurang lebih 8 atau 9 sebelum Masehi, 9 abad sebelum Masehi, berarti sudah 2800 tahun yang lalu. Belum lagi sampai hari kiamat. Berarti apa? Tambah wallahu alam berapa tahun lagi kiamat. Berarti apa? Kalau Nabi Yunus saat masuk ke dalam perut ikan tersebut tidak membaca doa ini, berarti Nabi Yunus sampai detik ini masih berada di dalam perut ikan tersebut. Tetapi karena membaca tasbih tersebut, Allah
mengampuninya, mengijabahi doanya, sehingga musibah yang diterima oleh Nabi Yunus dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya beberapa hari sehingga Nabi Yunus pergi dilempar oleh ikan tersebut, yaitu menjadi selamat. Berarti apa hikmah yang besar yang terjadi daripada tasbih Nabi Yunus tersebut, yaitu sekarang kita seluruh dunia, terutama di negara Indonesia yang kita cintai, Allah sedang menguji kita dengan satu musibah, yaitu virus COVID-19, di mana banyak para pengamat mengatakan dengan ilmu pengetahuannya, wah mungkin ini masih lama. Bahkan kemarin berita tadi pagi, mungkin kita harus social distance sampai tahun 2022, masih 2 tahun lagi dan sebagainya. Banyak orang yang berkata, berapa lama lagi kita sudah tidak tahan dengan adanya seperti ini, usaha bangkrut semuanya, seluruh dunia ekonomi kacau dan sebagainya, tidak bisa seperti melakukan aktivitas biasa, bahkan sholat pun dalam keadaan tidak bisa sepenuhnya full di dalam masjid dan sebagainya. Sampai kapan ini berakhir? Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari sama-sama kita mengamalkan daripada doa tasbih Nabi Yunus yang sudah dinas Quran, yang kita ini baca dan salaf mencontohkan. Para ulama-ulama wali Allah mencontohkan membaca doa Nabi Yunus ini, membaca tasbih Nabi Yunus ini, yaitu dibaca sebanyak 40 kali. Biasanya dibaca ini setelah sholat subuh, dan mudah-mudahan atas keberkahan Nabi Yunus ini Allah akan mempersingkat musibah tersebut, yaitu COVID, khususnya yaitu virus daripada COVID-19 tersebut, yang mudah-mudahan akan diangkat oleh Allah secepatnya. Kenapa? Kita mengambil berkah daripada doa yang dibaca oleh Nabi Yunus tersebut. Dan salah satu manfaat daripada tasbih tersebut juga termaktub, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in, di mana kalau kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka disebutkan wa waroda aidon, diriwayatkan juga man qala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina maratan, kita mengucapkan tasbih tersebut sebanyak 40 kali, fi maradihi famata fihi uqtiya asra syahidin wa in bari'a maghfuran lah. Di mana disebutkan dalam riwayat hadis, barang siapa pada waktu sakitnya ini maksudnya sakit dalam keadaan yang berat menuju kelihatan tanda-tanda kematian, kalau dia mengamalkan mengucapkan 40 kali bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yaitu artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya hamba ini, yaitu saya termasuk orang-orang yang zalim. Lalu kalau dia membaca tersebut, Allah mentakdirkan dia meninggal, maka dia akan mati ya akibat sakit tersebut, maka dia akan diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Tapi kalau dia sembuh, maka sembuh dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, tentu zikir ini sangat besar faedahnya. Maka dari itu Al-Faqir, mari sama-sama mengajak kita mengamalkan sunnah ini, membaca doa tasbih Nabi Yusuf. Kapan? Mulai sekarang. Mari dimanapun berada, kalau jenengan beribadah berjamaah di rumah-rumah ataupun di musola ataupun di masjid, mari dawamkan contoh daripada salaf-salaf kita yang biasanya pada sholat subuh, yaitu membaca zikir ini 40 kali. Mudah-mudahan kalau kita melakukan ini secara istiqomah dimanapun kita berada, tularkan, yaitu kasih tahu saudara kita, handai tolan kita, baik yang jauh dan risiko, sehingga semua mayoritas umat Islam di Indonesia membaca tasbih ini, maka yakin Allah segera memberi pertolongan kepada kita dengan mempersingkat masa musibah virus COVID-19 tersebut, yaitu menjadi secepat-cepatnya diangkat oleh Allah, diganti dengan keberkahan dan keberkahan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkan tasbih yang luar biasa ini manfaatnya, sehingga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sehingga kita kembali bisa menjalankan aktivitas hidup kita, yaitu dengan nikmat beribadah kepada Allah, dengan nikmat tanpa adanya halangan-halangan. Semoga yang sedikit ini Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh para salaf kita, yaitu ikut daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diambil daripada doanya tasbih Nabi Yusuf. Kurang lebih mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya